Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Selesaiin di podcast Kesehatan Remaja. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kebiasaan yang mungkin sering dianggap sepele, tetapi ternyata berdampak buruk pada kesehatan. Nah, yaitu mengenai mengonsumsi kafein secara berlebihan dan pola tidur yang buruk pada remaja. Nah, sekarang ini kan banyak remaja yang sudah terbiasa minum kopi dan minuman energi dengan membiasakan melakukan aktivitas bergadang sambil mengerjakan tugas, menonton, bahkan ada juga yang bermain media sosial sambil hingga larut malam. Nah, sebenarnya apa sih dampaknya bagi tubuh kita? Dan untuk membahas hal tersebut, tentunya sudah ada 3 narasumber. Ya, di sini ada Denri, ada Fadia, dan juga ada Pot. Nah, oke, langsung saja guys ke pertanyaan pertama. Aku ingin tanya terlebih dahulu mengenal menurut kalian gimana sih gambaran remaja sekarang soal ngopi atau sama jam tidur? Apakah masih wajar atau sudah lampu kuning? Oke, menurut aku sih Kak, ini sudah lampu kuning banget ya, karena apalagi kita ya kan yang remaja-remaja Gen Z ini itu sekarang sudah menjadikan kopi atau begadang ini sebagai lifestyle ya namanya, kebiasaan hidup begitu. Padahal tubuh kita ini sebenarnya cuman punya ritme biologis ya, teman-teman. Jadi yang namanya ritme biologis itu namanya circadian rhythm, itu yang mengatur jam biologis tubuh kita. Kalau misalnya begadang dan konsumsi kafein berlebihan itu ritme ini tuh bakal lebih kacau begitu teman-teman. Betul banget, ditambah lagi HP nggak pernah lepas, entah itu scroll TikTok lah, nonton drakor, tahu-tahu udah 2 jam, jadi double kan kafein tambah begadang gara-gara gadget. Nah itu, yang bahaya tuh begadang udah dianggap keren, udah dianggap paling produktif, padahal jam tidurnya udah kepotong parah. Istirahat cuma 4-5 jam udah dianggap biasa aja sekarang gitu. Oke, terus nih dampaknya udah kelihatan di lapangan itu sebenarnya apa aja sih? Kalau yang paling gampang kelihatan sih Kak, kayak di kelas lemas, gampang bengong, ditanya dosen malah blank karena kurang tidur semalam. Nah ya, terus tuh maunya kan gampang berubah kan, pagi semangat, siang tuh udah cranky karena itu tadi kopi terus jadi bad circle-nya berputar di situ terus aja. Kalau udah kebanyakan kafein tuh ada juga yang ngerasa jantungnya deg-degan, tangan tremor, malah makin susah tidur, jadi lingkaran setan gitu deh. Oke nih. Oke, selanjutnya kenapa sih kita harus ributin ini cuma karena begadang katanya ya? Ya karena ini masa emas Kak. Umur 15-20 tahun itu masa tubuh sama otak lagi berkembang pesat. Kalau tidurnya rusak sayang banget Kak. Betul, efeknya itu jangka panjang. Jadi mungkin sekarang merasa kuat, tapi 5 tahun, 10 tahun ke depan tubuh kita tuh bakal beda begitu metabolismenya. Jadi nanti bakal berantakan gitu. Dan bukan fisik doang, tapi mental juga kena. Anak yang kurang tidur itu gampang kena anxiety, gampang stres, dan nilai juga jadi turun. Gitu ya. Oke, mungkin kita beda dikit ya pertanyaannya. Kenapa sih remaja tuh gampang banget kecanduan kafein? Nah itu pertama, jadwalnya itu kan apalagi remaja-remaja kan tugas kuliah itu padat banget kan. Jadi mungkin dari organisasi tugasnya numpuk, tidurnya itu jadi kepotong, jadinya ditambal pakai kopi ini biar lebih cerah ya. Iya, terus udah ada mindset kalau kafein itu solusi. Ngantuk ngopi, butuh fokus ngopi. Jadi padahal akar masalahnya kurang istirahat. Lalu gengsi juga sih, sekarang nongkrong cantik kan harus di coffee shop. Kopi yang udah jadi lifestyle, jadi kalau nggak ikut takut dibilang kudet. Bener banget. Nah, kalau HP nih, gimana menurut kalian? Apakah emang separah itu efeknya kayak tidur? Parah banget Kak, cahaya biru dari HP itu kan nipu otak jadi mikir, oh masih siang padahal udah jam 12 malam. Hormon ngantuknya jadi nggak keluar. Nah apalagi algoritma TikTok dan IG sekarang ini kan keren-keren ya, netnya tuh 5 menit, pasti kita berpikir kayak cuma 5 menit doang nih scroll TikToknya nih. Nah tapi
sudah sampai jam-jam 2 pagi, jam 3 pagi. Nah, besoknya diulang lagi. Nah, seperti yang tadi Kak Fadia jelaskan itu yaitu yang namanya lingkaran setan ya. Itu sudah kecanduan. Iya. Jadi gitu. Mau tidur 10 jam tapi karena ke distract HP tambah efek kopinya masih ada, akhirnya molor sampai 1 sampai 2 jam. Ya, gitu deh. Iya, kalau circle-nya isinya anaknya hobi nugas malam sih juga kayak video call Discord, tambah ngopi, lama-lama kita ngerasa oh ini normal ya, ya udah kita ikut-ikutan. Berarti temen nongkrong tuh sebenarnya ngaruh ya nggak sih ke kebiasaan begadang ini? Ngaruh banget Kak. Namanya remaja gampang banget ke bawah temen gitu. Gitu ya. Jadi lingkungan tuh kan mempunyai pengaruh yang besar kan Kak. Sekarang tuh begadang sering dianggap keren atau produktif seperti yang Kak Putri jelaskan tadi itu, apalagi kita kan remaja Gen Z suka sekali nongkrong-nongkrong di coffee shop yang lucu-lucu untuk foto-foto, untuk kasih makan apa ya namanya, kasih makan Instagram, medsos, kenalan IG kan. Nah, jadi itu mungkin lingkungannya tuh punya pengaruh yang besar, akhirnya kebiasaan tidur larut malam dan konsumsi kopi juga jadi sesuatu yang mungkin dinormalisasikan di lingkungan pertemanan, apalagi kita kan remaja-remaja Gen Z kan. Jadi itu sudah sangat bad habit lifestyle kita banget gitu. Iya, soalnya efeknya juga langsung kurang tidur saja sehari aja besoknya langsung nggak fokus, emosi nggak stabil. Gimana kalau setiap hari? Oke, dari semua masalah tadi ya, mana nih yang paling urgent harus kita beresin duluan? Kalau aku sih jam tidur sih Kak, karena kan cuma ngomongin diri, pokoknya cuma ngomongin olahraga. Kalau mungkin pondasinya yaitu yang kegiatan yang kita wajibkan sehari-hari itu tidur, itu pasti berantakan. Pokoknya kita harus wajibkan jam tidur dulu ya, baru nanti bakal kayak bisa memperbaiki yang lain begitu. Jadi pokoknya kita tidur yang cukup dulu 8 jam sehari baru sudah mantap. Setuju. Jadi tidur itu servis gratis dari Tuhan. Pas tidur badan nge-repair sel otak. Jadi sel otak tuh nyusun memori. Kalau itu diganggu semuanya ikut rusak. Berarti edukasi itu penting banget ya? Penting banget, soalnya banyak yang kurang masih mikir, gue kok begadang. Padahal di dalam tubuh tuh udah teriak-teriak. Edukasi ini kan bikin kita tahu konsekuensinya kan. Kalau udah tahu kopi jam 8 malam sama dengan begadang sampai jam 2, kan jadi mikir 2 kali. Ya, edukasi itu Kak sama dengan intervensi. Ngasih tahu remaja, ini loh cara jaga badan lo biar 10 tahun lagi nggak nyesel. Ternyata sepenting itu ya. Oke, penting banget. Kasih tips yang realistis dong mengenai nggak usah muluk-muluk gitu. Jadi dari aku itu satu, cut off kafein jam 3 sore, lewat itu ganti air putih atau susu, dan ingat kafein nongkrong 8 jam di badan. Oke, jadi yang kedua itu mungkin bisa jam malam jam malam handphone ya, kita main handphone. Jadi 30 menit mungkin kita sebelum tidur, kita itu HP-nya taruh di luar, bukan di kasur. Apalagi kan kita biasa habis main HP langsung taruh di kasur. Pasti kalau misalnya kita tidak bisa jauh-jauh ya dari handphone. Pasti bakal kalau misalnya ada notif-notif yang ada lagi notif, pasti kita penasaran bakal lihatnya. Iya, ambil buka, ambil. Nah, itu bakal jadi begitu terus sampai pagi. Nah, jadi mungkin kita bisa ganti dengan baca-baca buku atau mungkin dengerin podcast or lagu yang bikin kita tidur begitu. Nah, sama metode cicil sih yang biasanya kita tidur jam 2 bisa ditargetin di jam 1. Itu bisa dimundurin ke 15 menit setiap harinya begitu. Nah, tapi kan karena itu tadi metode itu kan. Nah, saya pernah baca nih Kak, kalau misalnya kita mau tidur, tubuh kita ini punya alarmnya sendiri kan. Kalau misalnya kita tidurnya mungkin malam ini jam 10 malam, terus besok paginya mungkin terbangun dengan alarm jam 7, besoknya itu bakal tubuh kita itu bakal jam 10 udah ngantuk, jam 7-nya sudah bangun. Jadi tidak ada lagi alarm besoknya. Jadi tubuh kita ini sudah sudah ada alarmnya sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi memakai alarm keesokan paginya, keesokan harinya. Jadi karena jadi di tubuh kita ini sudah ada yang namanya kayak pokoknya alarm otomatis gitu lah. Sudah sarcik. Iya, sudah ini. Pokoknya kalau misalnya satu hari kita capek berkegiatan, pulang kita mandi, beres-beres, terus tidurnya mungkin jam 9, jam 10.
dan itu tidurnya nyenyak sekali sampai mungkin sampai jam 6 sampai jam 7 pagi, besoknya bakal begitu, sebentar malam jam 10 pasti sudah mengantuk, walaupun mungkin kita pikir kayak waduh ini pasti bakal begadang sih, walaupun mungkin hari ini kita tidak berkegiatan banyak, tapi memang tubuh kita tuh sudah merespon tidur jam begini begitu, bangunnya jam begini. Oke banget. Gitu. Oke, lanjut nih. Kira-kira menurut kalian bagaimana peran ortu sama sekolah? Kalau ortu sih simple sih Kak, kasih contoh kan. Kalau misalnya ya orang tua jam 10 malam tidur itu udah matikan TV, jangan malah nyetok kopi saset segampreng begitu kan. Apalagi sekarang sudah Iya. stok terlebih dahulu ya. Stok di ini. Terus kalau dari sekolah itu bisa lewat BK, bilang gini, mau fokus UTBK, tidur cukup itu cheat kodenya, bukan nakutin gitu. Super sistem juga sih Kak, jangan cuma nyuruh, jangan begadang, temenin kita buat rutinitas sehat bareng. Oke, times up-nya ini sudah closing. Mungkin boleh kasih statement satu kalimat buat sobat-sobat sehat. Dari aku sih begadang boleh, tapi kalau nggak penting banget, mending bayar utang tidur, bunganya itu mahal. Iya sih betul, kopi itu enak teman-teman, tapi jangan sampai dia mengatur hidup kalian begitu, kalian yang harus jadi bosnya. Kalau aku rawat badan kalian sekarang, biar 20 tahun lagi badan yang rawat kamu. Tidur cukup sama dengan self love. Oke, Best, terima kasih untuk sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya narasumber. Buat kalian yang dengerin hari ini, mulai dari yang kecil, coba deh malam ini cobain taruh HP-nya di jam 11 malam. Besoknya bisa ke cerita kita apakah ngaruh atau enggak. Ingat ya, ngopi itu boleh, begadang jangan. Oke, aku Elsa Husain. Sampai jumpa di episode selanjutnya.